Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua di sisa waktu kita selalu menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber sukacita bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Semoga kehadiran kita kemanapun selalu dirindukan, baik oleh makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jangan pernah ada lagi makhluk yang terluka oleh tindakan kita. Jangan lagi ada manusia yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Itulah ciri manusia yang sudah mencapai welas asih. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, mengurusi semua kebutuhan makhluknya tanpa batas. Kita saja, karena kurang sadar, sering merasa seakan-akan Allah mengabaikan kita. Perasaan keterpisahan dengan Allah semata-mata dari ketidaksadaran kita sendiri. Itulah pentingnya kita belajar kesadaran. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu mengunjungi rumah terdekat dalam diri kita. Cuman setiap Allah berkunjung ke rumah kita, kita yang tidak pernah ada di rumah. Karena hidup kita selalu berlawanan dengan hukum-hukumnya. Kita sudah melawan arusnya. Kita tidak ikut tarian kosmiknya. Karena kita kurang menari bersama Allah. Kita lupa bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan Allah. Malah dalam hidup kita lebih banyak membuat rumusan-rumusan tujuan hidup baru yang berbeda dengan rencana Allah. Itu yang tidak disadari menjadi sumber penderitaan setiap manusia. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mohon dan ridho dan berkahnya. Semoga ilmu yang dibagikan Allah lewat mulut saya hari ini menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita sehingga kehidupan kita semakin berkualitas sekaligus semakin damai dan penuh dengan sukacita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ciri orang yang banyak tahu, dia sadar kalau dia tidak tahu banyak. Ya. Jadi salah satu ciri orang yang banyak tahu, dia sadar kalau dia tidak tahu banyak. Makanya puncaknya kebijaksanaan itu manakala kita tahu kalau kita tidak tahu. Jadi yang disebut dengan orang bijaksana itu orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan untuk mencapai kebijaksanaan syaratnya satu, tidak boleh
berhenti belajar. Karena ketika kita terus belajar, kita akan sampai pada satu kondisi kita akan banyak tahu. Ternyata banyak tahu justru akan menyadarkan kita kalau kita tidak tahu banyak. Makanya orang-orang yang terbuka pemikirannya, dia tidak pernah ragu untuk mendengar siapapun yang berbicara. Beda kalau orang-orang yang tertutup pemikirannya, dia pilih-pilih. Dia mendengarkan si A, tidak mau mendengarkan si B. Dia suka si A, membenci si B. Kalau hidup kita masih terjebak oleh suka tidak suka, itu artinya ada yang belum selesai dengan diri kita sendiri. Sudah terbukti leluhur kita mengajarkan kepada kita bahwa bahagia itu bukan memiliki banyak, tapi bahagia itu sedikit membutuhkan. Jadi bahagia itu bukan memiliki banyak, karena kenyataan banyak bukti orang yang memiliki banyak, ini punya saya, ini punya saya, itu punya saya, semua miliknya, ternyata belum tentu bahagia. Yang memiliki banyak saja belum tentu bahagia, apalagi yang tidak punya apa-apa. Yang sehat saja belum tentu bahagia, apalagi yang sakit-sakitan. Yang banyak duit saja belum tentu bahagia, apalagi yang gak punya uang. Jadi jangan cari pembenaran. Kalau saya mengatakan bahagia belum tentu milik orang yang banyak memiliki, lalu kita kemudian menghibur diri, alhamdulillah saya mah tidak punya apa-apa, makanya saya tidak bahagia. Betul apa tidak? Iya. Yang memiliki banyak aja belum tentu bahagia, apalagi yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi ada rahasia untuk bahagia. Ternyata bahagia itu sedikit membutuhkan. Ketika kita bisa mengerem keinginan-keinginan kita dan kita merasa puas dengan yang kita miliki, sesederhana itulah sebetulnya kebahagiaan. Apakah kalau saya punya keinginan untuk memiliki banyak boleh? Boleh. Yang penting kita tidak serakah terhadap yang kita inginkan. Karena kotoran jiwa itu berasal dari keserakahan kepada yang diinginkan. Dan itu tidak disadari telah mengotori jiwa kita. Jadi kalau kita stop dari keserakahan pada yang diinginkan, dan kita juga stop dari penolakan kepada yang tidak diinginkan, maka kita akan mudah untuk menemukan kebahagiaan itu. Dan saya berulang kali mengatakan bahwa senang dan bahagia itu berbeda. Kalau senang itu mengumpulkan, kalau bahagia justru sebaliknya membagikan. Jadi senang itu adalah mendapatkan yang diinginkan. Tapi kalau bahagia itu justru kita bisa melepaskan yang sudah kita dapatkan. Menyaksikan orang lain bahagia, itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Tapi banyak manusia yang salah kaprah. Ingin bahagia tapi pelitnya auzubillah. Jadi hidupnya dihabiskan untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan.
Jadi dia hanya senang dengan hak, tetapi dia tidak mau menunaikan kewajiban. Awas ya. Dapat gaji dari hasil kerja kita itu hak. Nah, kewajiban kita menggunakan gaji kita itu untuk membahagiakan banyak orang. Itu baru hak dengan kewajiban ditunaikan dengan sempurna. Disitulah letaknya kebahagiaan. Makanya kalau di komunitas kami, ya di Bumi Spiritual Isbatul Yakin, jarang kita berbicara kebaikan. Tapi saya terus mengajarkan bagaimana melakukan kebaikan. Saya jarang sekali membicarakan sedekah itu bagus, jarang saya. Sedekah aja langsung. Tinggal ambil HP, buka mobil banking, lihat saldo. Kalau saldonya 2M, nyumbangnya 50.000, itu enggak ikhlas. Karena 2 miliar dikurangi 50.000 sama dengan 2 miliar. Pusing kalau pakai kalkulator. Karena 50.000 terhadap 2 miliar gak kerasa apa-apa. Punya uang 2 miliar nyumbang 50.000 gak kerasa apa-apa. Kalau kita tidak bisa merasakan apa-apa, itu kan jangan berharap kita akan mendapatkan apa-apa. Jadi harusnya kalau saldo 2 miliar nyumbangnya 500 juta. Jadi kalau 2 miliar dikurangi 500 juta, tinggal 1,5 miliar, berkurang sementara waktu. Tetapi akan ditambah berlipat ganda asal kita tidak berharap apa-apa ketika mengeluarkan itu. Bilang sama uang yang 500 juta itu, sekarang kamu berkarya dulu ya, membahagiakan banyak orang. Gitu. Bilang. Setelah selesai berkarya, nanti kamu balik lagi. Ajak teman-temanmu. Kata-kata saya ini banyak yang mentertawakan. Dikiranya saya bicaranya bodong. Padahal ini adalah kebenaran yang sudah dialami oleh saya sendiri. Tahu nggak? Orang bijak dengan orang bodoh kalau bicara bedanya apa? Tahu apa tidak? Kalau nggak tahu ya saya beritahu. Nanti akan tahu kalian bijak apa bodoh. Orang bijak itu dia berbicara karena memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kalau orang bodoh, dia bicara karena dia harus mengatakan sesuatu. Pusing kan? Ulangi kalau pusing. Orang bijak kalau berbicara karena dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kalau orang bodoh bicara karena dia harus mengatakan sesuatu. Tambah pusing kan? Udah saya jelaskan. Orang bijak itu kalau berbicara karena dia memiliki sesuatu yang harus dikatakan. Memiliki, kata kuncinya. Jadi yang dia katakan itu miliknya. Lain cek jeung cenah, lain beja dibejakeun. Lain cenah dicenahkeun. Jadi orang bijak itu kalau berbicara sesuatu yang sudah terjadi sebagai pengalamannya. Ternyata paria itu kalau direbus airnya bisa membuat tekanan darah turun. Belum dilakukan, kalian share di grup
sama yang lain. Gitu nggak kalian? Bijak apa bodoh itu? Tuh, mulai ngaku kalau dikasih contoh. Kalau nggak dikasih contoh biasanya nggak ngaku. Pengennya disebut orang bijak. Makanya orang bijak tidak pernah menjanjikan sesuatu pada orang lain. Dia hanya ingin berbicara sesuatu yang dia miliki, yang sudah dia buktikan. Itu bedanya orang bijak dengan orang bodoh. Makanya orang bodoh, fitnah pun, hoax pun disampaikan pada orang lain. Karena orang bodoh itu berbicara karena dia harus mengatakan sesuatu. Yang dia katakan belum tentu miliknya. Yang dia katakan belum tentu dialami oleh dirinya. Paham sekarang? Setelah saya jelaskan, kira-kira kalian bijak apa bodoh? Awas. Saya kan sudah sekolah S1, S2, S3 sampai S teler. Gelar akademik saya banyak. Pengetahuan saya banyak. Sudah mesantren di sini di situ, hafalannya banyak. Semua ilmu itu kalau tidak dialami, tidak dibuktikan, tidak dirasakan, lalu dia menyampaikan ilmu yang bodong itu pada orang lain berulang-ulang, sementara ilmu itu tidak menolong dirinya sendiri, dia nggak bijak, bodoh. Karena orang bodoh itu kalau bicara harus mengatakan sesuatu. Cek buku oge kieu. Cek si anu oge kieu. Makanya yang dia katakan lebih banyak cek batur. Nabi Muhammad itu sabarnya luar biasa. Kamu sabar enggak? Tidak ada yang meragukan kalau Nabi Muhammad itu memang sabarnya luar biasa. Tapi yang bicara tentang kesabaran Nabi Muhammad, pertanyaannya, kamu sabar enggak? Terus mewartakan kesabaran orang lain, sementara dirinya sendiri enggak sabar. Itulah orang bodoh. Apapun referensinya, apapun dalilnya, kalau dia belum mengalami sendiri dan dia menyampaikan kepada orang lain yang belum dia alami, dia belum bijak. Tambah dalam nih ya, tambah dalam sedikit. Biar sadar pulang dari sini. Ternyata saya ini boro-boro bijak. Betul nggak? Sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Kalau ngomong seperti yang paling tahu, padahal kamu tidak tahu. Cuma kamu tidak tahu kalau kamu tidak tahu. Sadar kalau dirinya tidak tahu, itu saja tidak dimiliki. Nah, bagaimana kalau sudah seperti itu? Kita sedang mengunci diri kita dalam angan-angan kehidupan. Berharap hidup berkualitas, berharap hidup bahagia. Hanya kepalsuan. Dia tutupi semua dengan kain kehormatan, kebrok-brokannya, berpura-pura bahagia. Padahal yang berpura-pura bahagia semakin jelas kalau dia tidak bahagia. Dan untuk mengukur nih tingkat kebahagiaan orang, saya tidak bisa di ruangan ini. Untuk mengukur tingkat kebahagiaan kalian itu di kehidupan kalian sendiri. Contoh, saya bilang tadi, kita sudah yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin kalau Nabi Muhammad itu sabarnya luar biasa. Tapi ada pertanyaan kan bagi kita. Kita tidak hidup sejaman dengan beliau. Kita tidak berinteraksi langsung dengan beliau. Kita cuma tahu kalau beliau sabarnya luar biasa.
Jadi yang pantas menjadi guru kita untuk kesabaran, jelas bukan cerita tentang kesabaran beliau, itu mah sudah selesai. Tetapi yang pantas menjadi guru kita untuk kita sabar, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Karena sejatinya kita hidup bersama mereka. Bisa nggak melihat kalau pasanganmu, anak-anakmu itu adalah guru-guru yang sedang menyamar? Bisa nggak lihat itu? Kalau tidak bisa lihat itu, kalian akan menolak. Begitu pasangan kita melakukan yang kalian mau, kalian melekatnya luar biasa, cemburunya luar biasa. Begitu melakukan yang tidak kalian mau, kalian tendang habis-habisan, curhat sana, curhat sini. Padahal dia adalah gurumu yang sedang mengajarkan kesabaran padamu. Makanya aneh, banyak orang yang cari guru di masjid, cari guru di pondok pesantren. Padahal guru-gurumu yang sebenarnya dekat bersamamu, sekasur bersamamu. Lewat mereka kita diajarkan kebijaksanaan. Lewat mereka kita diajarkan untuk menjadi orang baik. Justru saat mereka melakukan yang tidak baik. Nih saya kasih tahu nih, suami istri. Istri baik sama suami karena suami baik sama istrinya. Belum tentu Anda istri yang baik. Itu hanya tukar menukar kebaikan. Tapi seburuk apapun suamimu, tetap saja kamu baik pada suamimu. Dan justru kebaikanmu mengubah suamimu yang tidak baik menjadi baik. Itulah orang baik. Lagi-lagi timbul pertanyaan, apakah saya istri yang baik? Jawab. Kenapa pada diem? Ini kan kajian. Kalau kajian itu harus menyentuh. Kajian itu harus menyadarkan. Ini bukan sekedar kajian, karena saya sedang hipnoterapi nih. Saya sedang mengubah kalian, tapi kalian tidak merasa diubah oleh saya. Karena kalau mengubah orang dengan cara dipaksa, semua pemaksaan itu pasti akan menimbulkan perlawanan. Oleh karena itu, judul kajian kita hari ini adalah mendengar dengan welas asih. Berat memang judul ini. Tapi kalau kita mau mengikuti ini, mau melakukannya, percaya sama saya, kita akan mengalami begitu banyak keajaiban dalam hidup. Jadi apa judulnya? Mendengar dengan welas asih. Kenapa judul ini muncul? Saya juga nggak tahu. Dan kenapa orang-orang yang mendengarkan kajian saya hari ini, orangnya ini? Saya cuma percaya orang-orang yang sedang mendengarkan kajian ini jangan-jangan tidak pandai mendengar. Itu aja. Ya belum ngaku sekarang, nanti kalau sudah masuk baru ngaku. Kayak tadi kalau ditanya kamu bijak apa bodoh, nggak ngaku. Begitu dijelaskan baru ngaku. Pelan-pelan aja nggak apa-apa, tidak perlu harus ngaku. Nih saya kasih tahu nih para suami yang sebelah sini. Perempuan itu kalau punya masalah tidak perlu solusi dari kalian. Tidak perlu nasihat dari kalian. Gak perlu saran kalian. Menurut riset John Gray, 15 tahun John Gray itu riset tentang itu sampai mendapatkan gelar doktor PhD. Ternyata perempuan itu sederhana. Kalau dia sedang kesal, punya masalah, tugas kalian nih yang sebelah sini cukup mendengar. Yang luar biasa dari perempuan, didengar saja sudah solusi. Bukannya ajaib perempuan. Didengar saja sudah solusi, itu aja.
Karena perempuan itu menurut riset harus bicara 23.000 kata sehari. Kalau nggak keluar lewat kata-kata, nanti jadi penyakit. Daripada harus ke dokter, ke rumah sakit mahal, lebih bagus didengarkan saja. Apalagi kalau kalian yang sebelah sini nih, yang diam dari tadi, ya, bisa mendengar dengan welas asih. Nah, ini yang harus dibahas. Karena kita ini selama ini sebetulnya kurang pandai mendengar, itu aja. Sehingga judul ini kelihatannya sepertinya biasa-biasa saja. Ini judul luar biasa. Nanti selesai kajian baru kelihatan luar biasa. Saya tidak mau bercerita yang gak penting. Apalagi sama orang-orang penting seperti ini. Saya harus bicara yang penting. Karena apa? Saat ini adalah saat yang paling penting. Karena waktu saya yang sebenarnya adalah saat ini. Masa lalu saya sudah selesai. Masa depan saya masih misterius. Waktu saya cuma saat ini. Makanya saya tidak mau menyia-nyiakan berbicara yang tidak penting. Karena bagi saya semua kalian yang hadir di sini adalah orang penting. Masa sama orang penting bicara yang gak penting? Karena semua orang yang sedang menghidupi hidup saat ini dengan saya, itulah orang-orang penting. Sudah siap mendengar kajian ini? Ya. Takut berat sebelah, saya jadi membela yang sebelah sini. Saya tuntaskan dulu. Ini yang sebelah sini nih, saya kasih tahu. Kalau laki-laki sedang punya masalah, jangan coba-coba menasehatinya menurut riset. Laki-laki itu sangat tidak suka dinasehati oleh pasangannya. Laki-laki itu hanya bisa dinasehati dua. Satu oleh gurunya, itu pun kalau punya guru. Yang kedua oleh orang tuanya, itu pun kalau orang tuanya cukup berwibawa untuk menasehati dia. Lalu solusinya gimana? Solusinya laki-laki kalau punya masalah lebih suka dibiarkan. Ternyata laki-laki itu kalau dibiarkan merasa gagah, merasa terhormat. Justru kalau dinasihati oleh pasangannya, dia merasa dilecehkan dan direndahkan. Ini hasil riset. Saya ilmuwan, kalau bicara pakai data. Makanya saya tidak mau berbicara apa kata orang. Saya sudah membuktikan dengan pasangan saya. Karena saya sudah menikah 33 tahun. Cukup berpengalaman bukan? Apa saya tidak pernah cekcok? Pernah. Karena latihan untuk menerima perbedaan itu memang tidak mudah. Tetapi yang paling penting adalah kekuatan hati untuk selalu hidup bersama. Karena saya yakin istri saya adalah guru yang sedang menyamar. Dan saya yakin istri saya pun akan mengatakan pada saya, suami saya adalah guru yang sedang menyamar.